Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Ilmu Negara dengan judul Project Upaya dalam Pelepasan Radiasi di Fukushima, Jepang ke Samudra Pasifik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Prayoga. Saya Caca Anggraini. Saya Dila Fauzia. Saya Ayu Salipinam. Saya Sri Melisa Berusyalaga. Saya Angela Marcilimbo. Selamat menyaksikan. Atau PLTN Fukushima di Jepang mulai dibuang ke Samudra Pasifik. Electronic Power Company berusaha buat mengolah air cemaran radioaktif. Dan kini pemerintah Jepang mengklaim kalau air olahan limbah itu aman, sehingga berani membuangnya ke lautan. Proses penolakan pembuangan itu berlangsung di banyak negara, antara lain Jepang, Korea Selatan, hingga Selandia Baru. Mereka yang berunjuk rasa menilai bahwa pembuangan tersebut melanggar setidaknya 2 traktat serta konvensi internasional dan regional. Kasus pembuangan air limbah yang dilakukan Fukushima ke Samudra Pasifik. Semenjak 24 Agustus 2023, Jepang membuang air limbah olahan dari PLTN ke Samudra Pasifik. Air ini merupakan bekas dari pendinginan reaktor yang rusak saat terjadinya tsunami pada tahun 2011. Sebelum dibuang, air ini difilter terlebih dahulu dengan menggunakan sistem ALPS untuk menghilangkan 62 radiator yang berbahaya. Plutonium yang tidak bisa disaring diencerkan dulu pakai air laut sampai kadarnya di bawah batas yang aman atau WHO. Baru dilepaskan bertahap selama 30 tahun. Tim IAEA menyatakan bahwa proses ini sudah sesuai dengan standar keselamatan nasional. Tetapi negara tetangga sangat keberatan dengan insiden ini karena mereka takut akan terjadinya pencemaran udara atau pencemaran laut, terutama Samudra Pasifik. Isu ini masih kontroversial dari sisi lingkungan dan juga sisi hukum. Adapun tujuan negara Jepang membuat kebijakan tersebut yang pertama, untuk menangani dampak pasca bencana nuklir Fukushima secara bertahap. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas energi dan limbah di negaranya. Yang ketiga, untuk mengurangi penumpukan limbah radioaktif di area pembangkit. Lalu, adapun bentuk negara Jepang yang pertama, negara kesatuan, pemerintahan parlementer, dan monarki konstitusional. Lalu, terdapat beberapa hak-hak negara. Yang pertama, berhak mengelola sumber daya dan lingkungan di negaranya. Yang kedua, berhak membuat kebijakan pengelolaan energi dan limbah. Yang ketiga, berhak memanfaatkan wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Lalu ada kewajiban negara yang pertama, menjaga keamanan rakyat dan lingkungan. Yang kedua, menjaga agar pembuangan limbah tidak mencemari lingkungan laut internasional. Lalu yang ketiga, mematuhi hukum internasional seperti UNCLOS tahun 1982 dan peraturan protokol London. Lalu yang keempat, bertanggung jawab apabila kebijakan tersebut dapat mempengaruhi atau berdampak buruk bagi negara lain. Pelepasan air limbah olahan bekas radiasi Fukushima oleh Jepang ke Samudra Pasifik masih menjadi perdebatan di negara internasional. Walaupun Jepang dan IAEA mengatakan bahwa kebijakan tersebut sudah melalui batas aman, tetapi banyak negara masih khawatir atas kesenjangan dari kebijakan tersebut, yang dimana bisa merusak ekosistem laut dan kesehatan manusia. Jepang memang memiliki hak untuk membuat kebijakan di negaranya tersebut, tetapi juga memiliki kewajiban yang dimana harus mengutamakan kesehatan dan lingkungan
lingkungan yang terutamanya di daerah Samudra Pasifik, yang dimana jika hal tersebut tidak diimplementasikan dengan benar bisa menjadi kerusakan ekosistem yang sangat tidak stabil. Menurut saya, pelepasan limbah Fukushima ke Samudra Pasifik dapat menimbulkan kekhawatiran karena berdampak kepada masyarakat dan lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, Jepang harus bertanggung jawab dan Jepang harus melakukan dan pengolahan limbahnya sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Baik, adapun peraturan yang kami ambil dari kasus Fukushima Jepang, yaitu pada peraturan UNCLOS 1982, yang dimana pada peraturan ini terdapat pada pasal 194 dan pada ayat 3, terutama pada huruf A, yang dimana pada ayat 3 menyatakan tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan bab ini harus meliputi segala sumber pencemaran lingkungan laut terutamanya, yang dimana tindakan-tindakan ini harus mencakup inter alia, tindakan-tindakan yang direncanakan untuk mengurangi sejauh mungkin. Lalu pada huruf A menyatakan dilepaskannya bahan-bahan yang beracun, berbahaya atau mengganggu yang berasal dari sumber-sumber daratan, dari atau udara, atau karena dumping. Nah, dari peraturan UNCLOS 1982 dapat disimpulkan bahwasannya Jepang dituntut untuk mematuhi hukum internasional, dan tertera bahwasannya limbah radioaktif seperti yang kita ketahui tidak boleh dibuang ke Samudra Pasifik karena tidak hanya merusak lingkungan darat tetapi juga merusak lingkungan ekosistem yang ada di laut. Pada peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNEP, terutama pada protokol London yang terdapat pada Aneks 1, limbah atau bahan lainnya yang dapat dipertimbangkan untuk dibuang. Mengenai pembuangan limbah radioaktif di laut dijelaskan pada huruf 4 yang menyatakan bahwasannya semua limbah radioaktif dan materi radioaktif lainnya selain limbah atau materi tingkat tinggi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang lainnya yang dianggap sesuai oleh pihak-pihak yang kontrak dan harus meninjau larangan membuat zat-zat tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam pasal 22. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan protokol London Aneks 1 huruf 4, pembuangan limbah radioaktif di laut tidak diperbolehkan langsung dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui prosedur khusus yang dipertimbangkan oleh negara-negara sesuai ketentuan internasional. Aturan ini dibuat oleh UNEP sebagai upaya PBB dalam mencegah pencemaran laut dan melindungi ekosistem laut dan bahaya limbah radioaktif. Konvensi Bansel adalah perjanjian internasional pada tahun 1989 yang mengatur perpindahan dan pembuangan limbah yang berbahaya antar negara untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Konvensi ini wajib pengolahan sampah atau limbah secara ramah lingkungan dan melarang pengiriman limbah dari negara orang tanpa izin dari negara tujuan. Limbah dari nuklir itu tidak termaksud pada Komsel Bansel. Dalam Aneks D6 dan D8 menjelaskan bahwa pengolahan limbah ke dalam badan air dan laut diperbolehkan, tetapi harus dijaga ketat untuk melindungi atau untuk agar tidak mencemari lingkungan. Adapun respon dari kelompok kami sebagai berikut.
Adapun peraturan mengenai hukum internasional yang kami gunakan di dalam kasus ini yaitu yang pertama terdapat pada UNCLOS 1982, terdapat pada pasal 194 mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut, terdapat pada ayat 3 huruf A yang menyatakan bahwa pada ayat 3 tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan bab ini harus meliputi segala sumber pencemaran lingkungan laut. Tindakan-tindakan ini harus mencakup inter alia, tindakan-tindakan yang direncanakan untuk mengarungi sejauh mungkin. Lalu pada huruf A menyatakan bahwasannya dilepaskannya bahan-bahan yang beracun, berbahaya atau mengganggu, khususnya bahan-bahan yang persisten yang berasal dari sumber daratan, dari atau melalui udara atau karena dumping. Lalu yang kedua pada Konvensi Basel 1989 terdapat pada Aneks 4 pada huruf D6, D7 dan D8 yang dimana D6 menyatakan bahwasannya pembuangan ke badan air selain laut atau samudra. D7 menyatakan pembuangan ke laut atau samudra termasuk penempatan di dasar laut. Dan D8 pengolahan biologis yang tidak dijelaskan secara khusus menghasilkan senyawa atau campuran akhir yang kemudian dibuang melalui suatu metode dalam bagian A. Lalu yang ketiga adalah Protokol London yang terdapat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa UNEP yang terdapat pada Aneks 1, limbah atau bahan lain yang dapat dipertimbangkan untuk dibuang, mengenai pembuangan limbah radioaktif laut yang dijelaskan pada huruf 4 yang menyatakan semua limbah radioaktif dan materi radioaktif lainnya selain limbah atau materi tinggi dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dianggap sesuai oleh pihak-pihak kontrak dan harus meninjau larangan membuat zat-zat tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada pasal 22. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fishbone dari kelompok kami. Yang pertama adalah manusia. Kekhawatiran masyarakat muncul karena meskipun pemerintah Jepang menjamin air tersebut sudah disaring zat radioaktif terutama bernama tritium, tetap tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, sehingga ada ketakutan akan efek jangka panjang terhadap ekosistem laut yang sulit diprediksi. Hal ini diperparah oleh trauma masa lalu terkait transparansi data TEPCO yang membuat banyak orang terutama nelayan dan negara tetangga merasa skeptis dan takut hasil laut akan tercemar oleh kehilangan nilai jualnya. Pada akhirnya, ini bukan hanya soal hitungan sains di atas kertas, tapi tentang hilangnya rasa aman masyarakat saat mengetahui bahwa pembuangan limbah ini akan terus berlangsung selama puluhan tahun ke depan di perairan yang menjadi sumber kehidupan manusia. Lalu yang kedua adalah metode. Pada tahun 2021, pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk membuang air limbah yang telah diolah ke laut setelah melalui proses penyaringan menggunakan sistem ALPS, Advanced Liquid Processing System. Meskipun rencana ini mendapat penolakan dari berbagai negara dan organisasi lingkungan. Lalu yang ketiga adalah material. Pembuangan air olahan limbah radioaktif dari PLTN Fukushima Daiichi, Jepang, ke Samudra Pasifik melibatkan volume yang sangat masif, mencapai lebih dari 1,3 juta ton karena akumulasi berkelanjutan selama lebih dari 1 dekade, sejak bencana gempa dan tsunami pada tahun 2011. Volume ini terus membengkak karena air digunakan secara konstan untuk mendinginkan inti radiator yang hancur. Ditambah dengan rembesan air tanah serta air hujan yang masuk ke area situs dan terkontaminasi saat bersentuhan dengan residu nuklir. Meskipun Jepang menggunakan sistem pemrosesan
Advanced Liquid Processing System atau ALPS untuk menyaring sebagian besar nuklida, keterbatasan kapasitas lahan menampung di darat, dan kecepatan produksi limbah harian yang mencapai ratusan ton memaksa pemerintah mengambil langkah pembuangan bertahap ke laut sebagai solusi jangka panjang untuk decommissioning fasilitas tersebut. Lalu, air olahan limbah dari PLTN Fukushima Jepang tetap mengandung zat radioaktif, terutama pada zat tritium, karena sifat teknis isotop tersebut yang merupakan bagian dari molekul air itu sendiri, sehingga sangat sulit dipisahkan secara kimiawi menggunakan sistem penyaring Advanced Liquid Processing System atau ALPS. Lalu yang keempat adalah lingkungan. Pemicu utama pembuangan air olahan radioaktif dari Fukushima, Jepang ke Samudra Pasifik pada dasarnya berakar pada akumulasi air yang tak terkendali sejak bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011, di mana kerusakan reaktor mengharuskan pendinginan terus-menerus menggunakan air yang kemudian terkontaminasi. Selama lebih dari 1 dekade, air tersebut disimpan dalam ribuan tangki di lokasi pembangkit. Namun pada tahun 2023, kapasitas penyimpanan tersebut masih mencapai batas maksimal hampir 1,3 juta metrik ton banyaknya. Sehingga pemerintah Jepang memutuskan untuk memulai pelepasan bertahap demi memfasilitasi proses decommissioning reaktor yang lebih aman. Keputusan tahun 2023 ini didorong oleh urgensi teknis karena lahan untuk tangki baru sudah habis, serta adanya lampu hijau dari IAEA yang menyatakan bahwa sistem pengolahan ALPS telah mengencerkan zat radioaktif, terutama tritium, hingga memenuhi standar keamanan internasional sebelum dialirkan ke laut. Lalu, pelepasan air olahan radioaktif dari PLTN Fukushima Daiichi Jepang ke Samudra Pasifik mengikuti pola pergerakan arus Kuroshio yang mengalir ke timur laut menuju perairan terbuka, di mana zat tersebut kemudian terbawa oleh arus lintas Pasifik Utara menuju pesisir Amerika Utara. Selama perjalanan panjang ini, konsentrasi radionuklida seperti tritium mengalami pengenceran masif akibat turbulensi laut dan percampuran massa air yang sangat luas. Lalu yang kelima adalah mesin. Pelepasan air olahan PLTN Fukushima ke Samudra Pasifik terjadi karena keterbatasan kapasitas penyimpanan di darat, di mana lebih dari 1.000 tangki telah mencapai batas maksimal akibat akumulasi terus-menerus dari air pendingin yang bersentuhan dengan bahan-bahan nuklir yang meleleh atau korium di dalam reaktor yang rusak pada pasca tsunami 2011 karena struktur reaktor yang bocor memungkinkan air, tanah, dan air hujan terus masuk dan terkontaminasi. Operator tidak memiliki pilihan selain membuangnya ke laut setelah melalui sistem pemurnian ALPS Advanced Liquid Processing System. Tunda pembuangan air limbah ke dalam laut, simpan terlebih dahulu limbah Anda ke tempat yang aman selama 50-60 tahun, sembari mengembangkan teknologi lebih berkembang lagi. Setelah radiasi turun dan teknologi sudah siap, baru lepaskan limbah Anda agar lebih aman lagi. Adapun solusi dari kasus Fukushima, yang pertama, reaktor meleleh. Pakai robot buat angkat 880 ton debris bahan bakar, butuh 30 hingga 40 tahun. Target mulai angkat skala besar 2027. Yang kedua, air radioaktif. Sering pakai ALPS, lalu buang bertahap ke laut 30 tahun sejak 2023. Diawasi IAEA karena sudah di bawah batas aman. Yang ketiga, wilayah. Tanah di
Keruk, zona evaluasi dibuka lagi 70,6%, wilayah sudah aman dihuni pegangan, dites ketat sebelum dijual. Yang keempat, jangka panjang. Solusi PLTN diperketat, dinding tsunami ditinggikan sambil Jepang genjot energi terbarukan juga. Kami hari ini dapat disimpulkan bahwa pelepasan air limbah olahan bekas radiasi ke Samudra Pasifik sangat mempengaruhi kesehatan laut, yang dimana mengganggu keseimbangan biota laut, yang hal ini bisa menjadi kesenjangan yang sangat panjang bagi sistem internasional. Dari hukum internasional, indeksi Jepang harus tunduk ke hukum internasional, yaitu Principle Hand Induction, yang dimana Jepang harus menaati kebijakan hukum internasional. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa program harus diawasi dengan secara keseluruhan, yang dimana jika hal ini terus terjadi, maka akan merusak lingkungan laut dan kesehatan manusia. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.